Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nova Marlin dari Universitas Mandala Waluya Kendari, program studi S1 Farmasi dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM F2019-01181 dari kelas 4. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi mengenai mata kuliah kimia medisinal, di mana submateri yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu penggolongan antibiotik. Perlu kita ketahui penggolongan antibiotik ada 8 golongan, namun di video kali ini saya hanya menjelaskan 2 golongan antibiotik, yaitu golongan antibiotik cephalosporin dan golongan antibiotik tetrasiklin. Yang pertama perlu kita ketahui apa sih itu antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk menghambat atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Namun obat antibiotik ini berasal dari bakteri yang telah dijinakan dan berfungsi untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri itu sendiri. Nah, kita masuk ke dalam cephalosporin. Jenis golongan obat antibiotik cephalosporin adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini bekerja untuk menghambat pertumbuhan atau pembentukan pada dinding sel. Obat ini termasuk dalam golongan beta-laknat dan obat ini berasal dari jamur spesies Acreminium. Uraian tentang struktur cephalosporin, aktivitas strukturnya. Yang pertama, turunan cephalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai gugus samping rantai posisi C7 dan C3. Yang kedua, adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas bakteri. Yang ketiga, ada aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Yang terakhir, ada pengantaran isoterik dari atom 5 pada cincin dihidrotiasin dengan atom menghasilkan oxasefamisim atau oxasifam. Adapun aktivitas farmakologi dari golongan antibiotik cephalosporin yaitu sama dengan penisilin, dieksekresikan sebagian besar melalui ginjal. Namun kemampuan cephalosporin melintasi sawar otak sangat rendah kecuali pada kondisi inflamasi. Nah, adapun sebagian dari atau contoh dari cephalosporin yang bisa digunakan untuk infeksi sistem saraf yaitu cefotaxim. Cefotaxim adalah jenis cephalosporin yang baik digunakan untuk infeksi sistem saraf pusat. Nah, adapun efek sampingnya yaitu hipersensitivitas. Kita lanjut di golongan antibiotik yang kedua yaitu golongan tetrasiklin. Nah, golongan tetrasiklin ini yaitu golongan yang menghambat pertumbuhan bakteri iostatik daripada pertumbuhan agen infeksi bakteri osidal dan hanya efektif melawan mikroorganisme yang berkembang biak. Nah, tetrasiklin semua memiliki spektrum antibakteri yang sama, meski ada perbedaan. Sensitivitas spesies terhadap jenis tetrasiklin menghambat sistem protein pada sel bakteri dan manusia. Nah, adapun hubungan struktur aktivitas pada golongan tetrasiklin ini yaitu struktur aktivitas terdiri dari kerangkai kaku dan 4 cincin yang menyatu struktur cincin tetrasiklin dibagi menjadi
bagian atas tetrasiklin dibagi menjadi yang tidak dapat dinonaktifkan dan bagian bawah tidak dapat dimodifikasi. Sebuah tetrasiklin aktif membutuhkan fenol C10 serta substruktur ketoenosil C11 sampai C12 dalam konjungsi. Dalam gugus 12 OH dan substruktur di keto C1 sampai C3 menghapuskan kekompakan dimetilamina. Pada C4 mengurangi aktivitas antibakteri, penggantian gugus karbooksalat lamina. Pada C2 menghasilkan penurunan aktivitas antibakteri, tetapi dimungkinkan untuk menambahkan substansi kenitrogen amida untuk mendapatkan analog yang lebih larut seperti prodrug guanylation. Tetrasiklin pun sederhana dengan aktivitas antibakteri terukur 6 dekosil 6 dengan tetrasiklin dengan strukturnya sering dianggap sebagai farmakofol minimum. Untuk kelas antibiotik tetrasiklus C5 sampai dengan C9 dapat dimodifikasikan untuk membuat turunan dengan aktivitas antibakteri yang bervariasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.